dihitung secara matematis dan fisika untuk mengetahui awal bulan Hijriah. Nah, itu cuma dihitung aja. Tapi kalau ru'yah itu harus dilihat. Jadi ru'yah itu harus dilihat rembulan di awal bulan. Nah, ini ada ilmunya. Nah, jadi biasanya kalau kemenakan di Parangtritis, di POB itu melihat sebelah barat. Nanti ketika matahari itu tenggelam, di situ ada kelihatan sedikit bulan. Nah, itulah maksudnya bulan baru itu di situ. Tapi dia juga nggak lama, hanya berapa menit tenggelam lagi. Nah, ini kalau orang nggak punya ilmunya, nggak bisa dia melakukan itu. Dan harus jujur juga ya Pak orangnya. Ya, jadi orang yang ru'yah itu pertama harus punya ilmunya. Yang kedua harus jujur. Ya, dia lihat nggak? Jangan-jangan nggak lihat, tapi ngaku lihat. Nah, makanya di Indonesia itu ada berapa titik untuk ru'yah. Misalkan di Jogja nggak kelihatan, mungkin di Jakarta kelihatan, di Pasuruan kelihatan. Nah, apalagi sekarang ditambah ada Maldives, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Itu sudah bersatu. Gabungan dia, hisab dan ru'yah. Ilmu hisabnya ketinggian rembulan itu 3 derajat. Sudut elongasinya 6,4 derajat. Itu sudah masuk bulan baru minimal. Nah, setelah itu harus diru'yah. Jadi kalau diru'yah itu harus tahu posisinya. Jadi nggak bisa ru'yah itu kok pokoknya sore-sore akhir bulan ngingok-ngingok menawa ketok. Jadi udah harus ditentukan bulannya itu jam berapa, posisinya di mana, dihitung tadi. Jadi hisab itu fungsinya untuk memandu ya. Gitu. Jadi sebenarnya sudah ketahuan ketinggiannya berapa, sudut elongasinya berapa. Nah, misalkan kita di Parangtritis sudah di setting, nanti teropongnya ngadep sana. Nah, nanti ngincingnya di sana. Jam berapa ngincengnya? Nek wit asar nginceng lah, ya mripate jamnya itu pas jam sekian. Berarti hisab dulu baru ru'yah gitu. Nah, benar. Hisab dulu. Nah, itu hisab itu juga diajarkan dalam pelatihan ini. Iya. Menghitungnya itu. Ya, sini hisabnya, pelatihannya, nanti ru'yahnya kita di praktek langsung. Jadi istilahnya ini teorinya, tapi kan harus dibuktikan dengan empirisnya. Kelihatan nggak? Nah, itu kelihatan. Berapa ini Pak pesertanya yang diberi pelatihan? Ada 60. Dari kalangan apa? Dari SDIY ya, dari ada remaja masjid, dari personal, dari aktivis. Apa negaranya? Ikatan dari Indonesia. Tapi kan ini kan masalahnya tetap tadi loh, harus awal ya. Antara pemerintah dengan Arahnya ke situ apa enggak? Arahnya ke biar pendukungnya enggak, perbedaan itu bisa hilang atau gimana? Arahnya kalau dalam Islam itu perbedaan nggak mungkin dihilangkan. Yang penting adalah saling menghormati. Gimana bisa saling menghormati? Caranya ngitung ini. Setelah mereka ngerti, oh jadi yang pemerintah itu pakai metode ini, Muhammadiyah pakai ini. Kalau metode pemerintah kan ikut MAPIMS, Brunei, Malaysia, Singapura, itu pakai ketinggian minimal 3 derajat. Kalau yang di bawah Muhammadiyah itu namanya wujudul hilal, pokoknya bulan itu sudah melebihi konjungsi atau istima, itu sudah dianggap bulan baru. Walaupun cuma 0, sekian. lebih cepat yang akhir rata-rata ya Pak ya. Ya, tetapi kan posisi bulan beda-beda. Ketika posisi bulan itu sangat sedikit, Muhammadiyah cepat. Tapi kan nggak selalu sedikit. Kadang-kadang awal bulan itu posisi bulan udah tinggi. Berarti Muhammadiyah sama pemerintah sama. Contohnya Sya'ban. Sya'ban ini sama. Karena awal bulan rembulannya sudah tinggi. Kemungkinan satu Ramadan juga gitu. Kemungkinan satu Ramadan itu rembulannya juga sudah tinggi, sehingga sama. Nah, itu nanti jadi perbedaan kalau
rembulan di bawah 3 derajat. Nah, itu mulai beda. Berarti ini kegiatan ini takarannya mungkin hanya memberikan wawasan pengetahuan aja peserta ini. Kalau wawasan enggak ya, tapi ilmu. Oh ilmu ya. Ilmu, kemudian bagaimana mensikapi. Ya. Terus nanti besok pada penentuan satu sama itu apa Pak yang diharapkan dari peserta ini aksinya apa? Jadi setelah acara ini peserta kita kumpulkan dalam wadah silaturahmi hisab. Nah, kita setiap bulan akan bertemu untuk menghitung awal sambil dan supaya ilmunya itu betul-betul terserap. Tapi sudah saya ingatkan, kalau kita sudah dapat ilmu itu bukan untuk melawan Kemenak dan Muhammadiyah, enggak. Tapi kita ngerti. Nah, dan harus tetap menghormati lembaga formal. Ada pemerintah, Kemenak, ada Muhammadiyah, ada NU. Nah, kita nggak usah bikin fatwa lagi. Jadi malah wame tenang. Gitu. Kalau nanti 1 Ramadan kemungkinan sama berarti ya Pak? Berarti Idul Fitrinya mungkin ya? Ada sejarah selama ini yang konsisten bareng ini terus kalau nggak ada perpecahan itu ada. Nggak ada perjalanan. Maksudnya gitu. Kalau dalam satu negara, bisa bayangkan ya, itu konsisten ya banyak. Misalkan Malaysia nggak boleh berbeda dengan Tidak ada mati yang bicara itu. kalau berbeda kita yang bisa dipenjarakan. Demikian pula Arab Saudi Harus satu versi gitu. satu versi. Indonesia nggak bisa ya. Indonesia kan ada kemudian Itu nanti tinggal bagaimana pemerintah dan Muhammadiyah itu melakukan pembelajaran. Karena kan sebelum zaman Soeharto nggak ada. Soal Soeharto Nggak ada perbedaan. Manut dia Muhammadiyah itu pemerintah bareng. Pak, kenapa ilmu hisab itu tadi disiriki? Apakah memang sulit dan syaratnya untuk bisa jadi penghisab? Jadi gini ya, ilmu hisab klasik itu memang hitungnya agak rumit. Itu aja deviasinya masih tinggi. yang hijriah kan hijriahnya Iya. Nah, rata-rata itu yang diajarkannya di IAIN atau UIN. Sementara yang masuk IAIN atau UIN itu kan anak sosial, bukan anak teknik. Sehingga kalau suruh ngitung, wah, sampai pegah malah. Ya, seperti anak sosial kalau nggak kerjaan tugas akhir harus ada apa, ilmu apa itu, ilmu matematik itu. Nah itu mesti kode pegah. Misalkan harus kuantitatif, nah mending kualitatif. Kalau menyelesaikan tesis macam-macam, nah sebenarnya itu. Nah karena ini sudah tertanam di benak mereka, rata-rata tertanam ke adik-adiknya, wangel. Nah, sementara kan ilmu hisab ini semakin modern. Gampangannya nih nganti angel, buat leboknya metu wis ono kok. Nah gampangannya gitu. Sudah ada programnya. Kita tinggal masukkan lebih mudah. Nah sehingga syaratnya apa? Ya syaratnya tekun. Jadi kalau dulu ya latar belakang teknik lebih mudah. Kalau sekarang ngikuti alur aja, sing dipijet apa. Nah itu sudah insya Allah bisa. Tapi secara umum Indonesia memang banyak ahli yang bisa ilmu hisab di Indonesia. Kalau ahli astronomi banyak, cuman ijma itu keputusan mayoritas ulama itu ru'yah. Namanya ijma. Jadi seperti NU ya harus ru'yah. Nah, tidak bisa kok terima hisab tok nggak mau. Tetap harus diru'yah, walaupun harus dihitung ya. Nah itu yang dinamakan ijma, itu keputusan mayoritas ulama. Nah itu yang dipakai. Nah beberapa seperti misalkan tadi yang mengikuti ijma ulama, hanya pemerintah nggak bisa tutup mata. Lebih dihitung ada tak? Oh iya, bisa. Pemerintah harus menjembatani. Walaupun sudah dihitung ketinggiannya setok, ya harus pemerintah memfasilitasi. Muhammadiyah ada yang Enggak ada.
utamanya itu harus hisab sama ru'yah gitu ya. Kalau kita milih Bisa pemandu ya. Hisab yang memandu ru'yah. Nah, Nah, tetapi karena ini ijma ulama, ru'yah itu kan gampangannya sholat kan dikunut apa ora? Rasane kan dhewe-dhewe sing alirane kunut, ya mosok ora kunut. Nah, gitu.